ketika melihat tayangan-tayangan yang buruk, menimbulkan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya, sehingga adanya keinginan-keinginan dalam jiwa seseorang, sesungguhnya dia sudah kena penyakit ain itu. Padahal mata itu diminta pertanggungjawaban loh oleh Allah. Ketika dia udah main handphone, udah nggak ingat waktu, nggak ingat makan dan sebagainya. Nah itu juga sudah kena penyakit ain itu. Ketika orang sakit datang ke rumah sehat, kita uraikan dulu sehingga orang tersebut menyadari sakitnya itu, pahamkan bahwa sakit itu datang dari Allah, sembuhnya pun juga dari Allah. Tahu dirilah, mohon ampun dulu baru mohon sembuh. Barang siapa umatku, mereka meneteskan air mata karena mengakui dosa-dosanya, maka setiap tetesan air matanya akan memadamkan api nerakanya. Jagalah hatimu dan ajak jiwamu untuk selalu mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama Saung Kolbu. Saung Kolbu adalah tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Episode kali ini kita akan membahas salah satu pilar dari Saung Kolbu, yaitu rumah sehat, bukan rumah sakit. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa tidak sedikit penyakit yang kita rasakan bermula dari ain. Apa itu ain? Kenapa ain itu bisa menjadi sumber penyakit yang ada di tubuh kita? Nah, seperti biasa kali ini hadir di tengah-tengah kita Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Mas Arif. Masya Allah. Sehat, Kang Ustadz ya? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Ya? Selalu sehat dan menyehatkan. Masya Allah. Nah, silakan Kang Ustadz langsung dijelaskan apa itu ain. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ain itu artinya mata. Jadi penyakit yang memang berasal dari sorotan-sorotan mata yang jahat atau penglihatan mata yang jahat. Ini mata itu kan untuk melihat ya. Iya. Nah kemudian kok bisa ya orang yang kena penyakit ain? Jadi memang semuanya ada riwayatnya. Bahkan Rasulullah pun juga pernah kena penyakit ain. Tadi kan Mas Arif bilang meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Nah sebabnya di antara tiga ini ya. Jadi yang pertama, karena dia jiwanya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kebusukan. Nah ini adalah sumber-sumber dari penyakit ain. Baik dari orang yang personal ya, maupun orang lain yang dengki kepada seseorang. Itu akan timbul penyakit ain. Kok personal bisa sih? Bisa kena penyakit ain? Ya bisa. Karena ketika melihat ya dengan mata ini melihat tayangan-tayangan yang buruk misalkan, kemudian tayangan-tayangan yang menimbulkan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya, sehingga atau adanya keinginan-keinginan dalam jiwa seseorang, sesungguhnya dia sudah kena penyakit ain itu. Ya karena matanya seringkali dipergunakan untuk melihat yang bisa berdampak buruk terhadap dirinya sendiri. Nah itu salah satu contoh dasarnya aja. Nah, itu sering nggak sadar tuh. Padahal mata itu diminta pertanggungjawaban loh oleh Allah. Jadi nggak gratis seluruh mata manusia di dunia ini itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena Allah meminta agar mata yang Allah karuniakan kepada siapapun hamba-hamba Allah, itu Allah memintanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan? Ya. Bahkan orang-orang yang ya artinya yang matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ancam tuh. Ya. Nah, dengan bahasa Al-Qur'annya Allah katakan walaqad jarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi
Allah ancamkan kepada hamba yang diperintahkan Allah untuk ibadah, yakni jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu dikaruniakan hati. Nah, tadi kan bicara hati. Iya, bicara hati. Kalau hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dia kena nih. Kena, ya kan? Jadi siapapun, berarti hati kita harus setidaknya memahami ayat-ayat Allah, meski hanya satu ayat, kan gitu ya? Iya, betul. Kita dikasih karunia mata oleh Allah, pergunakanlah untuk melihat tanda-tanda kebesaran, termasuk dalam diri dan di sekitar kita, ya. Sehingga kalau contohnya nih, kita melihat sesuatu yang harus kita berikan sedekah atau apa, kan karena dengan mata melihat kan. Nah, jadi kalau melihat tanda-tanda kebesaran Allah nih, termasuk juga rupa kita, bentuk kita, tubuh kita, ini udah kebesaran Allah jatuhnya. Maka harus dijaga, kan gitu. Kemudian Allah juga karuniakan telinga. Dan Allah meminta telinga itu tanggung jawabnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang baik-baik. Ya, mendengarkan yang baik-baik. Itu juga artinya kalau dia mendengarkan yang baik, pasti dampaknya pun akan baik juga. Betul kan? Nah, termasuk kalau misalkan sebentar, ada yang ngomongin orang kita dengerin, itu juga nggak boleh ya? Iya, itu bisa juga akhirnya bisa menjadi penyakit, Contohnya toksik ya. Toksik ini apa? Seperti orang fitnah, ya kan? Atau gibah, membicarakan orang, ngerumpi. Nah, itu bisa timbul karena timbul kebencian. Nah, ketika kita benci sama seseorang, dia sudah kena penyakit maka yang terjadi apa? Gelisah, sebel, kemudian galau. Iya, nggak tenang, ingin membalas sesuatu yang menyakiti orang. Jadi dasar penyakit itu seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang di luar sana menyikapi penyakit ini bahasanya karena lebih misalkan kena santet, kemudian orang yang sering kesurupan, diruqyah karena kena penyakit Jadi sebetulnya yang kena penyakit ini bisa jadi di dunia ini banyak gitu. Hanya mungkin tingkatannya aja, Itu. Sehingga dari sorotan-sorotan mata kita sendiri, kalau kita jahat terhadap diri kita, kan kita melihat hal-hal yang tidak baik gitu loh, sehingga menimbulkan hawa nafsu, maksiat dan sebagainya, ini kan tumbuh. Kemudian akhirnya berbuat buruk, yang buruk ya diri kita sendiri kan akhirnya. Yang kena dosa ya kita juga. Padahal diri kita sendiri yang bikin kita sakit ya. Betul. Karena orang menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, padahal sebenarnya penyakit sorotan itu mata kita. jahat ini karena mata kita melihat sesuatu yang tidak manfaat. Sesuatu yang bisa mendorong kita berbuat buruk. Itu juga tergolong kena penyakit ya. Nah, kalau misalkan gini, Kang Ustadz, ya kita kan kadang nggak sengaja, nggak pengen sih lihat hal yang buruk gitu, buruk. Nah, tapi terkadang terlihat tuh misalkan, wah ini ya begitulah ya kira-kira. Nah, itu gimana tuh menyikapinya? Ya. Itu rezeki atau? Ya, tentunya ketika kita melihat yang indah-indah, itu kalau kita berkata, Subhanallah, ya. Begitu indah Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sehingga memang mata itu memang diberikan untuk agar kita bisa merasakan keindahan-keindahan yang memang yang dirasakan oleh mata, sehingga kita bisa rasakan oleh diri kita secara menyeluruh kan gitu ya. Tapi kan artinya kalau kita berbalik, kalau memang sengaja melihat hal-hal yang mustahil itu niatnya udah. Ya itu mungkin kembali lagi kepada niat ya, sehingga akhirnya berdampak yang kurang baik pada seseorang. Jadi ya penyakit juga bertingkat-tingkat. Ya sampai misalkan ada nih orang kok berbuat dengki, misalkan berhadapan langsung untuk berbicara langsung kepada orangnya nggak berani, akhirnya dia lewat jalur belakang tuh. Ya, menggunakan jasa-jasa orang-orang misalkan ya untuk melakukan pembalasan. Nah, sehingga dengan cara-cara begitu kan banyak nih ya. Bukan berarti di zaman modern hal-hal kayak gitu. Justru makin banyak. Nggak ada ya. Makin banyak. Lah, selama iblis ada, walinya pun ada,
maka hal itu bisa terjadi. Nah, maka itu ya artinya ketika orang itu melakukan karena dendam, kalau bisa mah intinya sampai matilah bahasanya. Saking sakitnya kan, ya sakit jiwanya, sakit hatinya, dengki. Nah itu adalah sumber-sumber timbulnya penyakit-penyakit N tadi. Sehingga dengan begitu dia melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Ya, bisa terjadi. Nggak usah, sebentar saya potong nih. Ya. Ini ada agak sedikit melenceng ya, tapi nggak tahu kira-kira nyambung nggak nih penjelasannya. Ada misalkan korupsi itu termasuk penyakit N atau apa? Iya, kan dasarnya dari jiwa yang dengki, jiwa yang buruk, kemudian hati yang dengki ya. Misalkan begini, awalnya tidak ada kesempatan, karena melihat misalkan, wah rumah ada keinginan ingin beli rumah yang bagus, mobil yang keren atau apapun lah misalkan, apalagi misalkan untuk membuat tampilan jadi ya artinya dengan penuh perhiasan dan sebagainya. Glamor. Ya itu kan bisa dari keinginan tadi, kemudian ada kesempatan, ada peluang-peluang, maka terjadilah itu. Ketika bisikan-bisikan dari jiwa yang buruk tadi, kemudian akhirnya hal-hal yang seperti tadi Mas Arif katakan, entah itu korupsi, entah itu perbuatan yang tidak baik, yang lainnya gitu loh. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi itu juga penyakit. Orang-orang korupsi perlu diruqyah nggak? Iya. Kalau perlu ruqyahnya lebih sering gitu loh. Ya, kalau dia belum sadar ruqyah lagi tuh. Ya. Terapi ya. Ya ini masalahnya nih. Ya kita kan artinya nggak tutup mata ya. Ya bukan hanya di Indonesia, mungkin ya orang-orang yang sudah ketangkep pakai baju orange masih bisa tersenyum tuh, iya kan? Betul. Nah itu hal-hal yang itu jiwanya udah sakit sebetulnya kayak gitu. Iya, nggak ada malunya ya Kang. Ya urat malunya udah putus tuh. Ya. Beda sama ya zaman kita dulu ya, artinya nyolong ayam aja malu ya. Ya itu tadi korupsi. Dasarnya dari jiwa dan hati tadi. Ketika jiwa yang penuh dengan keinginan, kemudian diberikan solusinya oleh akal ya. Akal itu memberikan jalan tuh. Nih, biar kamu bisa terlaksana keinginanmu, aku berikan caranya. Ini akal nih, ya. Karena akal bekerja sama dengan jiwa, maka terjadilah perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Jadi gimana nih, Kang Ustadz, agar ini caranya ya, cara atau tips lah, cara kita agar terhindar dari penyakit ini. Yang paling mujarab ya adalah zikrullah. Mengingat Allah. Karena kalau seseorang yang selalu ingat Allah dan merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah penyakit-penyakit seperti tadi, keinginan dari jiwa-jiwa yang tidak baik, kemudian hati yang juga penuh dengan kebencian, dan akal yang mendukung hal-hal yang tidak baik juga, maka kalau kita berupaya untuk mengingat Allah, tentu hal-hal yang buruk tadi tidak akan terjadi gitu loh. Karena kita sering mengingatnya. Sehingga kalau misalkan ada ajakan nih, karena di dalam dirinya selalu kolbunya nih, jiwa, akal, hati selalu mengingat Allah, niscaya hal-hal yang buruk tidak akan terjadi. Masya Allah. Jadi itu kunci yang pertama. Cuman kan untuk mengingat Allah kan orang nggak instan. Ya nggak instan begitu ya, artinya perlu proses ya. Ya, betul. Ya membiasakan diri untuk berzikir, entah di perjalanan atau di dalam kendaraan sambil naik motor nih, ya udah zikir aja. Itu dampaknya bukan hanya kepada perbuatan buruk aja, artinya di jalanan pun juga orang-orang yang berzikir tuh pasti kalau disenggol pun nggak marah gitu. Paling berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam hati ya. Nah, atau istighfar kali atau istighfar atau astagfirullahaladzim dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal yang baik selalu akan terjaga. Masya Allah. Ya memang dibilang susah enggak ya, cuma menyebut nama Allah kok, ya kan? Ya niatnya aja dia. Nah, cuma di dalamnya ini yang menghalangi, di dalam batin tadi itu, ya selalu
munculkan urusan-urusan dunia, Nah, ya, entah pekerjaan, entah apa namanya, dikejar-kejar deadline, waktu dan sebagainya. Apalagi Sehingga mengingat Allahnya dilupa. iya, apalagi godaan terdekat itu kan di lingkungan terdekat ya, Ya, Pak Ustadz ya. ya Masya Allah. Sebenarnya dampak penyakit ini banyak banget sih, ya. Tapi orang kebanyakan melihatnya dari satu sisi aja, ya. Nah, misalkan orang terkena santet, Ya, ya, ya. terus kemudian dibawa ketika di rumah sakit nggak ditemukan nih sebab-sebabnya apa, ya kan? Ya akhirnya rumah sakit mengatakan ini non medis gitu kan. Dari situ dia ikhtiar lagi sampai susah payah akhirnya ketemulah mungkin dengan doanya di malam hari akhirnya ketemu Ya, ya. yang diridhoi ya, kemudian diruqyah. Dan itu pun juga ada doa-doanya. Doa yang diwariskan ke kita dari Rasulullah. Ya. Sebagaimana bunyinya Bismillahi urkika min kulli sayyin yu'zika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika Bismillahi urkika. Nah, itu doa yang insya Allah diwariskan kepada umat Nabi Muhammad, ya, bahwa dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, ya, dari sakit yang ia derita, apapun yang dideritanya nih, ya, dan dari penyakit keburukan-keburukan jiwa, dan kedengkian hati atau mata yang dengki gitu loh. Kemudian semoga Allah menyembuhkan. Allahu yasfika Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Anak muda kan kebanyakan nggak peduli nih. Ketika dia udah main handphone, wah udah nggak ingat waktu, nggak ingat makan dan sebagainya. Nah itu juga sudah kena penyakit ini tuh. Karena matanya itu dipergunakan untuk kayak tersihir gitu oleh handphone tadi. Jadi waktu terbuang sia-sia. Iya. Memang segala hal informasi dan semuanya itu kan kalau nggak ada handphone udah kayak apalah gitu kan ya. Kadang-kadang baru bangun tidur juga yang dicari bukan siapa-siapa yang dicari handphone. Udah ada yang transfer belum nih masuknya nggak taunya belum ada juga dan sebagainya ya. Teknologi sekarang tuh plus minus ya, ada plus ada minusnya tergantung kita cara menggunakannya manfaat atau tidak ya. Betul. Nah saya mau coba agak bergeser sedikit nih terkait tadi penjelasan Ain luar biasa. Nah, saya ke rumah sehatnya nih coba. Iya. Nah, rumah sehat itu seperti apa sih? Kalau untuk kayak tadi ya, paling tidak untuk mengobati yang penyakit-penyakit Ain tadi. Ya, jadi memang kenapa dinamakan rumah sehat ya? Karena rumah yang penuh harapan ya, agar orang-orang yang sakit menjadi sehat gitu loh, bukan jadi sakit kan? Benar. Nah, rumah sehat cahaya ilahi bahasanya. Rumah sehat yang berlandaskan cahaya Allah gitu loh, ya, dari pertolongan Allah. Nah sehingga orang-orang yang sakit nih, misalkan ya, ketika di rumah sakit sudah tidak ditemukan sakitnya, tapi orang tersebut merasakan sakitnya, ya kan? Nah ketika dibawa ke sini, artinya rumah sehat ini lebih apa ya, lebih publish lah, siapa aja bisa. Jadi nggak menentukan harus agama ini, harus apa namanya orang seperti yang seperti ini atau dan sebagainya deh. Nah itu poinnya, saya tadinya mau nanya itu tuh. Iya. Jadi nggak harus Muslim ya, non Muslim pun bisa. Yang namanya manusia, pada dasarnya sama kan. Betul. Kalau misalkan ada nih kejadian begini Mas Arif, dia seorang artinya kalau di Islam kan ustadz ya, mungkin ya. Tapi kalau di agama lain bisa juga pemberi apa namanya, pemberi ilmu dari sisi agama lah saya, agama yang lain. Nah itu ketika dia sakit, mungkin dia udah ikhtiar kemana-mana kan. Betul. Nah sehingga akhirnya datanglah ke sini. Saya agamanya apa namanya non Muslim. Oh ya nggak apa-apa, silakan Anda berdoa dengan keyakinan Anda kepada Tuhan Anda, saya aminkan. Nah, setelah itu, saya berdoa dengan Tuhan saya, dan Anda aminkan. Nah itu intinya dengan doa yang tulus, dengan ikhlas, dengan niat yang baik, ya Masya Allah, ya. Ketika dia berdoa, dia nangis, saya aminkan. Ketika saya berdoa,
bukan hanya nangis yang dia rasakan, tetapi hal-hal yang di luar dugaan yang tidak pernah disangka-sangka oleh dirinya keluar tuh, dari hidung keluar, dari mulut keluar. Ya, artinya segala sesuatu yang menyebabkan dia sakit dalam dadanya itu keluar. Nah, artinya ketika keluar tadi, nafas dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, sehingga lega gitu. iya, lega. Karena itu tadi dengan kepasrahan, ya. Kemudian dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan, kepada Allah kalau saya kan ya. Tapi dia heran gitu, kok bisa ya ketika saya berdoa dia bisa keluar, artinya bisa muntah-muntah gitu loh. Nah, setelah itu dia mungkin karena apa namanya ya, karena mungkin disebutnya tuh kaget, kemudian speechless dan sebagainya. Akhirnya dia mungkin merenung ya di rumahnya atau di tempat dia biasanya beribadah. Nah, akhirnya selama 7 hari dia merenung, dia datang lagi ke saya. Datang lagi bukan untuk berobat, tetapi dia mohon sama saya agar dibimbing untuk menjadi seorang mu'alaf. Nah, itu kan. Artinya dari penyakit itu bisa membawa keberkahan. Nah, saya mau tanya lebih dalam lagi tentang rumah sehat nih, Ustadz ya. Ini metode yang dipakai di rumah sehat ini apa nih? Karena gini, masih banyak masyarakat yang kadang tuh anti ya katakanlah negatif lah terhadap masalah ruqyah atau muhasabah lah ya bahasa bagusnya. Nah, ini metodenya apa nih yang dipakai nih supaya clear lah, artinya benar gitu. Iya, baik. Pemahamannya. Metode yang saya jalankan ya di rumah sehat. Awalnya sih memang di majelis zikir awalnya, tapi karena majelis zikir ini seolah mengkotakkan diri gitu, sehingga orang-orang lain tuh yang sesama muslim aja suka bertanya, ini torekot apa, golongan apa, mazhab mana gitu kan. Nah, saya berupaya untuk menghilangkan itu perbedaan ya. Yang kemudian lebih luas lagi perbedaannya kepada agama yang lain, karena bahasanya orang yang sakit ini butuh pertolongan gitu. Betul. Nah, maka itu metode yang dilakukan tetap sama baik di majelis maupun di rumah sehat itu sendiri. Cuma rumah sehat kan lebih publis ya, lebih umum, lebih general, sehingga metodenya ya kita juga ketika berdoa ya berdoanya dengan bahasa yang kita pahami gitu loh. Ya, kemudian ditambahkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an bahasa Arab. Nah, pemahamannya adalah ketika orang sakit datang ke rumah sehat, tentu sakit itu pasti ada sebab-sebabnya. Nah, kita uraikan dulu, diberikan pemahaman dulu, sehingga orang tersebut menyadari sakitnya itu, ya. Nah, dari situ baru kalau sudah sadar, saya pahamkan bahwa sakit itu boleh jadi memang datang dari Allah, sembuhnya pun juga dari Allah. Maka itu kita arahkan untuk kembali ke Allah. Nah, cuma sebelum kita memohon sembuh, saya arahkan untuk ya bahasanya tahu diri lah ya. Mohon ampun dulu baru mohon sembuh gitu loh. Taubat ya, taubatan. Ya, dengan taubatan nasuha tadi ya, dengan memohon ampunan. Nah, sehingga dengan cara begitu itu sebagai metode kita gitu loh. Jadi diarahkan untuk tahu kesalahan dirinya, kemudian baik itu kepada hablum minallah maupun kepada hablum minannas ya, sesama manusia. Nah, dari situ ketika dia sadar dengan kesalahannya, maka diawali dengan permohonan ampun. Sehingga dengan permohonan ampun dia mengakui, nggak sedikit loh, artinya orang-orang yang ketika dia menyadari sepertinya seolah-olah nih dosanya dia itu diperlihatkan gitu loh di hadapannya, sehingga dia menangis, meneteskan air mata tadi. Ya. Nah, dengan tetesan air mata tadi, ya sebagaimana Rasulullah bersabda kan, barang siapa umatku mereka meneteskan air mata karena mengakui dosa-dosanya, maka setiap tetesan air matanya akan memadamkan api nerakanya.
Jadi konteksnya sebetulnya api neraka ini bisa dikategorikan, neraka itu kan sakit, Ya. susah, sulit. Jadi ketika manusia merasakan sakit, ya nggak harus nunggu di neraka, ya di dunia sakit. Itu air mata yang mengakui dosa bisa menghilangkan sakitnya, bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan itu terbukti. Ya. Ini Masya Allah ya. Nah itu Ya. ketika seseorang diarahkan ke sana dengan pertama taubatan nasuha, kemudian mengakui dosa-dosanya, kan mengakui dosa-dosanya, kemudian taubatan nasuha. Setelah itu baru saya arahkan untuk menyebut nama Tuhannya. Nanti dengan banyak berzikir ini akan menjadi obat. Ya. Tapi banyak mengingat manusia akan jadi penyakit gitu kan. Masya Allah. Nah kalau mengingat manusia senang mengagungkan tiba-tiba manusianya berubah, kita jadi benci. Iya. Kemarin senang, sekarang benci kan gitu. Iya. Nah, itu bisa, tapi kepada Allah tuh insya Allah ketika kita menyebut nama Allah terus menerus mengingatnya, insya Allah menjadi obat. Masya Nah Allah, itulah Masya dasarnya. Allah. Ya. Pegangannya rumah sehat ini adalah taubatan nasuha dan kemudian wala zikrullah. Ya. Ya. Oke, satu luar biasa nih. Jadi kalau seorang ingin bertobat, katakanlah taubatan nasuha, memang harus ada bimbingan tobat ya. Iya. Nah itu di rumah sehat atau di forum zikir itu tadi? Ya bisa di Power of Zikir. Karena itu ada kaitannya ya. Ada kaitannya biasanya. Itu kalau diibaratkan pintu ya, pintu gerbang lah. Ya. Pintu gerbang utama yang besar ini dengan rumah sehat. Karena rumah sehat ini kan general, artinya biasa siapa aja, orang mana aja. Ketika Islam pun juga mau mazhab apa aja, golongan mana aja, dia masuk ke rumah sehat karena dia membawa hal yang yang dirasakan, entah sakit, entah sulit, entah susah, entah ingin jalan keluar dan sebagainya. Ataupun misalkan pertengkaran akan perceraian nih. Ya alhamdulillah kalau orang-orang yang kemudian konsultasi dengan rumah sehat, ya karena perceraian ini kan tanda kutip ya, di belakangnya ada hawa nafsu gitu ya. Kemudian ketika disadarkan akhirnya yang tadinya berebut benar, akhirnya mereka berebut salah. Ya, saling minta maaf. Nah, dengan berebut salah itu akhirnya berkata, "Ayah, maafkan aku ya," kata istrinya. "Ayah nggak salah, aku yang salah." Tapi suaminya bilang sebaliknya, "Bukan kamu, Ma, yang salah, tapi aku yang salah." Langsung pada mewek ya. Nah, saya pun juga bahagia kan. Iya betul. Kang Ustadz, oke Kang Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Siap. Nah, rumah sehat itu ada di mana sih? Mungkin ada sebagian yang bertanya itu, lalu kapan bisa datang ke rumah sehat? Mungkin ada jadwal-jadwal tertentu atau apa gitu. Ya, rumah sehat ini kan memang ya di setiap cabang kita ada ya. Saya pusatnya ini di Kemang Pratama di Bekasi. Ya. Tapi cabangnya ini ada di Bekasi juga, ada Babelan, daerah Babelan. Kemudian juga ada yang di Banyumas, kemudian di Kebumen, kemudian di Pemalang, masih banyak lah, insya Allah ya. Mudah-mudahan semakin banyak akan semakin banyak juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah ini. Jadi ini segmen terakhir nih kan, mengingat waktunya ya. Siap. Biasa segmen terakhir adalah quotes atau tips dari Kang Ustadz untuk sahabat saum kolbu. Silakan Kang Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, jagalah hatimu dan ajak jiwamu untuk selalu mengingat Allah. Sahabat saum kolbu sekalian, cukup sampai di sini. Ini isinya daging, dahsyat, pokoknya ilmunya luar biasa lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.